Halo guys, berbeda dari program Learn with Gaby biasanya, program kali ini akan dipandu oleh aku. Hai, kenalin nama aku Iga Andita Lestari. Pada episode kali ini, aku akan membantu teman-teman untuk memahami gimana caranya nulis esai LPDP yang baik dan benar. Aku sendiri adalah awardee dari LPDP dan baru aja keterima di UC Berkeley Master of Public Affairs. Nah, buat kamu yang lagi prepare untuk nulis esai LPDP atau esai LOE kampus, stay tune terus ya. Aku punya tips and trick nih buat teman-teman kalau mau menulis esai buat beasiswa ataupun masuk kampus. Jadi aku punya 3 tips yang mudah-mudahan berguna ya buat teman-teman. Tips pertama, jadi biasanya dalam penulisan esai itu harus ada yang namanya motivation atau personal motivation yang kuat. Nah, personal motivation ini harus dibentuk dalam satu statement. Jadi, para juri yang membaca langsung memahami bahwa kamu punya personal motivation nih, bukan cuma ikut-ikutan karena iseng. Nah, personal motivation ini penting banget untuk kelihatan sincere. Itu satu tips dari aku, karena kita-kita semua ini harus dinilai berbeda. Karena yang membedakan kita dengan kandidat-kandidat yang lain adalah bagaimana kita bisa kelihatan stand out dan benar-benar ingin berkontribusi untuk society, atau kita memiliki semacam keresahan di dalam diri. Nah, keresahan di dalam diri ini harus ditulis dengan bold, dan juga maksudnya bukan bold tulisannya ya, tapi maksudnya harus diberikan statement, menjadi statement yang jelas secara concise bahwa teman-teman benar-benar memiliki keresahan sendiri dan ingin memberikan solusinya dengan applying beasiswa atau masuk ke universitas tersebut. Contoh dari personal motivation aku waktu aku applying ke LPDP ataupun UC Berkeley adalah aku membawa konteks tentang UMKM. Kita tahu kan kalau UMKM itu memberikan kontribusi yang tinggi, tapi sayangnya sektor UMKM ini sangat vulnerable. Aku sendiri pernah bekerja di sektor UMKM atau yang memberdayakan UMKM. Sehingga itu bisa menjadi personal motivation aku, bahwa aku pengen banget nih UMKM berkembang karena aku nyemplung sendiri di dalamnya. Nah, yang paling penting juga adalah kalau kita mengalaminya sendiri. Contohnya kayak aku waktu itu pernah bikin butik, kemudian gagal karena aku nggak ada mentornya. Nah, itu bisa menjadi salah satu personal motivation atau bold statement yang kuat sehingga juri ataupun yang menseleksi kamu bisa mengetahui keresahan kamu benar-benar dari dalam hati. Kalau tips kedua, yaitu gimana caranya kamu mencarikan red lines atau benang merah dari step atau milestone kamu. Contohnya, kalau kamu kuliahnya itu mengenai teknik lingkungan atau yang bersifat dengan environmental gitu, semoga karir kamu juga tetap align. Misalnya kamu ada di konsultan lingkungan atau kamu ada di lembaga donor yang sifatnya sustainable. Kemudian kamu mau applying scholarship untuk kuliah di major yang sustainability. Nah, itu adalah contoh gampang kalau kamu punya red lines. Nah, tapi beda lagi nih kalau ternyata kuliah kamu adalah kayak aku, urban and regional planning. Kemudian karir aku mostly di sales and marketing. Jadi agak berbeda dan jomplang kan, pernah juga di perbankan. Kemudian applyingnya buat Master of Public Affairs, alias kita ngebantuin government atau kita ngurusin kebijakan pemerintah. Nah, kalau kayak gitu, cara mendapatkan red lines-nya adalah dari experience-nya aja. Meskipun aku kuliah di Urban and Regional Planning, tapi pas aku kuliah aku pernah bikin butik UMKM. Kemudian kita kerjanya di banking dan kita empowered UMKM juga. Dan kemudian aku marketingnya waktu itu buat para sellers atau online food sellers. Itu juga UMKM. Jadi aku benar-benar mencari deeper red lines-nya meskipun karir dan studi aku berbeda. Nah, untuk yang ketiga ini lebih ke arah struktur kita membuat kerangka dalam penulisan esai. Kalau teman-teman udah mengetahui beberapa struktur yang ada, bisa googling aja nih sebenarnya. Tapi kalau aku lebih memilih struktur yang paling gampang, yaitu SMART atau SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevance, and time bound. Nah, spesifik itu maksudnya goals kita nanti ke depannya harus spesifik, jelas. Contohnya misalnya aku mau menjadi seorang pengusaha atau aku mau menjadi seorang dosen.
Nah, achievable itu adalah something yang teman-teman sudah pupuk dari sekarang. Misalnya, align sama karir teman-teman. Atau teman-teman udah memupuk link atau pergaulan yang menuju ke arah itu. Contohnya kalau teman-teman ada di sustainability movement, teman-teman udah kenal sama NGO-NGO-nya. Atau teman-teman udah pernah ngerjain proyek yang bersifat sustainability. Relevance itu harus relevan sama apa yang sudah pernah teman-teman kerjakan dengan apa yang nanti teman-teman akan mau kerjakan. Yaitu tadi, misalnya teman-teman ada di bagian environmentalist gitu, teman-teman harus mengenal para industri-industri yang ada di sektor environment. Kemudian goals yang mau teman-teman achieve itu juga harus relevan mengenai isu lingkungan. Dan terakhir ada time bound, yaitu something yang bisa kita lihat dan terukur dengan waktu. Contohnya, teman-teman mungkin bisa memprediksi kali ya, kalau teman-teman udah kenal sama lingkungan-lingkungan tertentu dan teman-teman udah tahu nih linknya ke sana, kira-kira di tahun berapa teman-teman bisa achieve goals tersebut. Misalnya, kalau teman-teman ada di lingkungan edtech, education tech, dan teman-teman bekerja sebagai product manager di lingkungan education tech, dan teman-teman tahu nih ternyata ada lingkungan-lingkungan lain yang bersifat edtech, misalnya yang lebih tentang women focus edtech atau sustainability focus edtech. Nah, teman-teman udah melihat ya kalau misalnya teman-teman mau dengan apa yang teman-teman dapat atau major di kuliah master yang teman-teman dapat ini lebih relevan, itu bisa teman-teman dapetin misalnya dalam waktu 3 tahun ke depan, berarti teman-teman sudah bisa mengukur time bound-nya tersebut. Jadi topik esai yang penting itu adalah satu, align sama apa yang udah kita lakuin sih kalau menurut aku. Soalnya kan kamu mau cerita kalau apa yang kita lakuin itu atau personal motivation kita align sama kerjaan kita dan align sama major yang kita mau apply. Yang disarankan untuk tidak ditulis itu sebenarnya hal-hal yang sifatnya berbohong. Sebaiknya kita itu menuliskan apa yang terjadi di dalam diri kita apa adanya, supaya juri-juri bisa mengetahui keunikan diri kita. Yang penting teman-teman tuh trust yourself aja kalau teman-teman itu masing-masing adalah unique individual. Yang bisa aku ubah itu mungkin banyak. Yang penting itu sebenarnya adalah kesuksesan dan bagaimana teman-teman secara ikhlas ya menuliskan apa yang teman-teman ingin mau atau ingin tuju di masa depan nanti, supaya kelihatan nih kalau teman-teman ternyata punya benar-benar personal motivation yang kuat. Karena personal motivation itu bisa menjadi stand out points dalam penilaian. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan tips and trick menulis esai beasiswa LPDP maupun untuk apply ke university teman-teman. Sebenarnya prinsipnya sama aja, dan yang paling penting itu adalah jujur dan ikhlas ya, honest and sincere dalam penulisan. Oke, kalau kayak gitu aku berharap apa yang tadi aku kasih bisa benar-benar berguna buat teman-teman nanti. Semangat terus buat applying dan semangat untuk mewujudkan cita-citanya ya teman-teman. Kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah, atau nanti teman-teman bisa juga follow Instagram aku @igaandita atau connect aja ke LinkedIn aku Iga Andita Lestari. Nanti aku akan kasih mentorship gratis buat teman-teman yang mau applying beasiswa dan applying ke kampus luar negeri. DM aja ya, jangan lupa. Selain untuk dapetin tips and trick beasiswa SLPDP, juga banyak banget yang Girls Beyond akan berikan buat teman-teman. Jadi makanya keep terus follow Girls Beyond, subscribe channel YouTube-nya Girls Beyond, dan juga ikutin Girls Beyond Circle. Bye!